Oh belum ya Bu? Kalau di depan aja di oh ya. Hang on. Semua bisa dengar? Ya. Oke. Mari kita Sampai lupa aku sendiri. masuk di dalam doa, terus kita mulai sesinya. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena kami sudah bisa istirahat sebentar dan kami punya kesempatan untuk memikirkan lagi bagaimana kami hidup dengan setia, dengan taat. Tolong kami di dalam upaya kami untuk makin mencintai Engkau dan makin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar Engkau yang hadir dan memberkati diskusi kami dan menolong kami untuk memiliki rencana yang baik jadi lebih baik di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat datang semua. Udah semua udah dapat handout ya, silakan. Ya, saya udah kirim juga ke WA. Oh, yang di WA keluar. Kita old fashion semuanya. Oh, pen, ya ada banyak, silakan. Kalau belum punya pen, silakan. Courtesy of Bagas. Quality Oh, courtesy of quality in. Oh, Lord. quality. Bukan kayak gitu. Nah, kita akan bicara tentang aturan dari kehidupan yang disebut dengan the rule of life. The rule of life ini adalah satu praktek yang dikerjakan oleh para biarawan sebetulnya. Jadi kita akan belajar dari spiritualitas biara sekarang. Ini Pak Agus sudah dapat handout Pak? Oh, Kalau yang belum dapat handout sama pulpen. ini bakal mau ban. Oh iya. Hah? Iya boleh. Dievaluasi Pak Agus. Peer review. Ibu mau dapat ini handout sama pulpen, silakan. Apa? Oh, biarawan, monk, monastery. So yeah. If you don't understand my Indonesian, it's a little bit outdated my Indonesian. So feel free to ask. Ya, para biarawan, mereka punya peraturan kehidupan. Jadi nanti kita akan dan ini adalah satu tools ya di dalam kehidupan spiritual kita. Dan kalau kita bicara tentang vision di dalam kehidupan pribadi kita, maka kita perlu memikirkan strategi atau sistem yang kita bisa pakai untuk mewujudkan visi kita. A system to manifest the vision. That is regula vitae. Nah, ini bahasa Latin ya. Dan bandingan dari regula vitae atau the rule of faith itu adalah yang disebut dengan regula fidei. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah sola fide, ya kan? Nah, sola fide itu adalah hanya iman. Gitu. Tapi ada satu istilah atau satu frase yang disebut dengan regula fidei. Artinya adalah the rule of faith. The rule of faith. Nah, apa itu the rule of faith? Ada yang bisa tebak? What is our rule of faith? Kita punya sebagai gereja reform tuh ada the rule of faith-nya apa namanya? Apa yang kita sebut dengan the rule of faith? Bisa tebak kira-kira? Sola fide, that's right. Tapi
secara spesifik apa? Apa yang menjadi the rule of faith di dalam gereja kita? Apa? Apa? Grace. Well, it's part of it. Tapi ada something yang lebih real. Meninggikan Tuhan dan menikmati. No, yes, that's part of it. What is that? Yang tulip itu tulip apa tulip? Ya itu Pak Agus udah ngomong bener tuh tadi. Kasihin. Ya. Credo, creed. Jadi pengakuan iman. That is the regula fidei. Gitu. Oh, that is it. Jadi ada yang namanya the rule of faith di dalam gereja, ada yang namanya the rule of life, regula vitae. Ya. Kalau di Jakarta tuh ada yang namanya sekolah Fons Vitae, tahu? Pernah dengar? Ada yang lulusan situ? Oh. Artinya apa? Lulus ya. Ilmunya dibalikin. Fons itu fountain, the fountain of life. Fons Vitae, bagus ya. Nggak tahu tuh sekolahnya bagus nggak? Bagus lah ya lulusan. Hasilnya dong ya. Ya hasilnya. Itu dia. Oke. Jadi saya punya handout ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan baca sedikit tentang Nehemia, lalu kita akan lihat tentang apa itu regula vitae, dan yang terakhir kita akan melakukan lokakarya. Ya, saya akan bacakan dulu dari Nehemia. Kita baca dari Nehemia pasal ke-10. Dan pelan-pelan dari semua session ini Bapak Ibu akan sudah membaca keseluruhan kitab Nehemia ya. Jadi memang thread kita desain sedemikian rupa supaya semua bagian dari Nehemia kita baca pelan-pelan sehingga kita punya gambaran yang menyeluruh dan itu menolong untuk kehidupan kita dan kehidupan gereja kita. Ini saya akan bacakan ya pasal 10 Nehemia. Mulai dari pasal 9. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi, kami dan para imam kami. Jadi mereka mengikat perjanjian supaya apa? Supaya mereka mengatakan kepada Tuhan, kami ingin mengikut Engkau ya, dengan setia. Jadi kita akan lihat itu, kita skip ya ayat 2 dan seterusnya, itu nama-nama orang ya. Yang membubuhi meterai ini adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia dan seterusnya. Lalu kita skip sampai ayat ke-28. Di situ dibilang orang-orang lain, itu ada para imam, jadi berbagai macam roles ya. Jadi kalau kita lihat di dalam dalam kota Yerusalem itu banyak peranan, roles, orang-orang dari berbagai karier yang berbeda, termasuk budak-budak juga, dari yang paling tinggi para pemimpin sampai para budak. Lalu juga di ayat 29 dibilang mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, Taurat Tuhan, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Jadi ada beberapa hal yang kita akan lihat ya. Tapi ini satu dulu ya, mengenai peraturan Taurat, hukum Taurat. Nah, peraturan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang sangat sakral buat orang-orang Yahudi. Sehingga mulai dari Sinai mereka disebut sebagai umat Allah karena mereka mengikuti peraturan atau hukum Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, visi yang diberikan Allah kepada orang Israel itu satu-satunya ya, yang diberikan secara nasional itu kapan? Ya, karena visi itu yang kita lihat ya, visi yang diberikan kepada Yesaya, Nabi Yesaya ya, terus ada Serafim ya,
menyanyi kudus kudus kudus. Yehezkiel melihat ada visi tentang Tuhan ya, tentang roda-roda. Yakub melihat visi Tuhan yang yaitu ada tangga ya, ada malaikat naik turun dari surga, terus dia melihat Tuhan di atas. Itu semua visi individual semua. Tapi visi yang diberikan Tuhan secara nasional kepada orang Israel itu kapan terjadi? Gunung Horeb. Ya. Sinai ya. Sinai waktu Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah. Itu visi di mana semua orang Israel tuh ada di situ. Itu udah nggak terulang lagi satu-satunya itu. Lalu kemudian 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa. Tetapi pengalaman sebagai sebuah bangsa mengalami Tuhan hadir bersama-sama. Nah itu satu-satunya itu Sinai, itu nggak terulang lagi pada waktu itu. Nah disitulah kemudian hukum itu diberikan. Maka begitu sakral hukum itu bagi orang-orang Israel. Nah sehingga kalau kita lihat mulai dari Keluaran pasal 20 dan seterusnya itu hukum-hukum semua diberikan kepada orang Israel. Dan itu sampai sekarang yang dipegang oleh orang Israel. Nah saya bilang sama Pak Agus bahwa orang Yahudi sekarang itu mereka nggak ini ya. Jadi kenapa mereka nggak percaya kekristenan gitu? Kenapa mereka bilang orang Kristen itu salah? Gitu. Itu bukan terutama gara-gara kita percaya Yesus itu sebagai Mesias, bukan. Mungkin ini mengagetkan. Tetapi masalah antara Yahudi dengan Kristen ya, bahwa Yahudi itu bilang bahwa orang Kristen itu keliru ya, itu bukan gara-gara kita percaya Yesus itu Mesias, ya itu ada juga ya. Tetapi yang lebih penting itu adalah karena orang Kristen itu tidak lagi memelihara hukum Taurat. That's the problem. That is the main problem. Itu adalah kita itu tidak lagi memelihara perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Tadi khotbahnya makan babi ya, makan kaki babi. Itu dia. That's the problem ya. Karena kalau orang-orang Yahudi itu seperti orang Chabad ya, yang orang ultra ortodoks itu, mereka percaya mereka punya rabi itu Mesias. Udah meninggal rabinya. Jadi ada beberapa yang percaya nanti rabinya itu akan bangkit lagi. That's not a problem gitu. Jadi ada Mesias yang udah datang, lalu Mesiasnya meninggal, nanti Mesiasnya akan balik lagi. It's not a problem for them sebetulnya. Karena ada bahkan di dalam kelompok ultra ortodoks aja ya Yahudi, they tolerate it gitu. Yang they do not tolerate itu adalah orang Kristen itu makan babi. They do not tolerate it gitu. India. Gitu. Ya jadi perintah-perintah Allah. So ini yang disebut dengan kalau di dalam agama Yudaisme itu yang disebut dengan mitzvot. Mitzvot itu adalah hukum-hukum. Jadi selalu ada mitzvahnya. Mitzvah itu hukum. Jadi mereka bahasanya gini, itu ada mitzvahnya. Mitzvahnya adalah misalnya ya, kalau jadi some are very beautiful. I love ini ya, Jewish ethics. I love Jewish ethics karena it's very beautiful, very very noble. Satu contoh. Kita lagi ngantri mau beli kopi ya, mau ngantri beli kopi lagi. Terus orang di depan kita duitnya jatuh $100. Ya, tergoda nggak untuk ambil terus nggak bilang? Enggak. Kurang. Kalau lebih ya. Cincin Kurang besar. Bukan kurang berminat, kurang besar. Minatnya sih ada. Minatnya kurang banyak. Kurang banyak ya. Cincin berlian jatuh. Terus nggak ada yang lihat. Nggak ada CCTV. Ya. Gimana? Tergoda nggak untuk ambil? Mikir. Tergoda lah ya, tapi mungkin bisa mengatasi godaan. Oke, this is another case ya.
We don't know itu cincin siapa, tapi it's over there di itu di apa di jalanan atau di toko gitu. We don't know siapa gitu ya. What do we do? Kita kembaliin nggak ke kasirnya nggak, bilang ini ada cincin berlian nih, kasih ke baristanya, nanti tolong ini ya, mungkin pikir aduh nanti dia yang ambil sih gitu ya. Gimana? Kita punya nggak kewajiban untuk mengembalikan barang-barang yang hilang? Sebagai orang Kristen, saya mau tanya, ada nggak di dalam Alkitab ditulis bahwa kita ada hukumnya bahwa kita punya kewajiban untuk mengembalikan barang yang orang yang hilang? Ada nggak? Ada. Di mana? Ini kami ada 9 ini barang orang. Ya, jangan mengingini ya. Tapi mengembalikan sebisa mungkin barang yang hilang. Is that the duty or not? For Jewish. For the Jewish people, yes. Ada, jangan mencuri. Yang dia bilangnya kalau if your brothers binatang, if you see your brothers Animal, exactly. Jadi kalau ada binatang ternak orang yang hilang itu you have to return gitu. Jadi ini mitzvah sebetulnya. It's really beautiful. Saya ajarin ke anak saya juga gitu. Kalau ada itu kita harus sebisa mungkin untuk mengembalikan barang yang hilang gitu. Jadi bukan cuma jangan ambil, tapi you have a duty to try to find the owner as best as you can. That's the mitzvah. Itu satu mitzvah. Ya, it's very beautiful. Yang kedua, ada mitzvah itu untuk tidak embarrass people in front of others. That too, gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa marah atau kita apa ya, nggak suka sama orang atau apa ya, and then we say something. Ya, yang kemudian embarrassing that person in front of others karena we want to hurt that person. Nah, itu ada the mitzvah itu jangan, do not embarrass others. So ini yang kita perlu pikirkan gitu. Bagaimana peranan hukum itu di dalam kehidupan Kristen. Nah, selalu kita bilang ya sebagai orang Kristen bahwa Yesus juga bilang, aku datang bukan untuk abolish the law, ya, tetapi untuk menyempurnakannya. Aku datang bukan untuk menyingkirkan hukum-hukum ini, tetapi untuk menyempurnakannya. So kita akan coba memikirkan apa maksudnya ini, oke? Nanti kita akan lihat. So that is it. Nah, di dalam Nehemia pasal 10 itu ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah mitzvah tentang jangan kawin campur. Nah, ini kita punya, ya kalau yang udah kawin ya udahlah ya. Nanti you do not need to write a rule of law, jangan kawin campur. Ya, jadi kawin campur ini ya salah satu lah yang bikin pada waktu itu orang Yahudi dibuang ke Babel karena banyak yang mereka tuh kawin campur. Yang kedua itu adalah menaati hari Sabat. Nah, menaati hari Sabat tuh jadi jangan bisnis di hari Sabat, ya. Lalu kemudian di tahun ke-7 itu jangan kerja. Jadi mereka betul-betul mengerjakan itu. Nah, nanti kita akan pikirkan bagaimana kita memikirkan sebagai orang Kristen menaati, menghormati hari Sabat, ya kan? Itu ada di berapa tuh? Hukum keempat, ya kan? Hormatilah hari Sabat. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan persembahan. Jadi ini treasury kepada umat Tuhan. Jadi tithing. Nah, ini 3 hal ini yang kita akan coba pikirkan untuk kita, dan nanti ada hal-hal yang lain. Oke, nah masalahnya di dalam perjanjian baru, ya, Yesus itu udah bilang seperti itu, dan kemudian kita bilang ya sudah, kita udah nggak lagi mengikuti apa yang ada di dalam perjanjian lama, sehingga peraturan-peraturan hukum-hukum itu menjadi sesuatu yang lebih individual di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kita perlu punya semacam yang kita sebut dengan a rule of life buat diri kita sendiri.
Kalau enggak ya kita kira-kira gitu sebetulnya ya kita sebaik mungkin lah sebisa mungkin. Tapi nggak ada semacam tuntunan yang jelas. Lalu kita nggak ada semacam accountability gitu. Ya untuk kita dengan tekun menaati perintah Tuhan. So that is really important. Oke, sampai di sini dulu tentang Nehemia, tentang hukum Taurat dan bagaimana dari perjanjian lama terus ke perjanjian baru dan kenapa sampai ke sesi ini bahwa kita sebagai orang Kristen kita perlu punya a rule of life. Karena kalau di dalam pemikiran orang Yahudi there is no such thing as individual rule of life really. Karena itu sebetulnya ya mungkin ada ya tapi it's very minor gitu. Tapi secara umum gitu mereka punya rule of life itu ya sudah in the community sudah ada. This is it gitu di dalam hukum Taurat, di dalam Talmud, di dalam Mishnah, Gemara itu semua sudah ada. Mereka punya rule of life itu is a communal rule of life. Nah kalau kita ya beda-beda gitu. Bagaimana kita menghayati hari Sabat, bagaimana kita memberikan persembahan, ya itu beda-beda. So that's why we are here. Ada pertanyaan, komentar dulu sampai di sini supaya ya a bit of a context gitu. Ya. Ya, kadang saya kalau baca Bible saya agak bingung soalnya kan misalnya kayak kuduskanlah hari Sabat, tapi kan hari Sabat kan sebenarnya hari Sabtu kan, terus Ya, kita ke gerejanya Jumat hari malam. Minggu gitu kan, terus ya memang kalau lihat-lihat kayak yang perjanjian lama, even yang perjanjian baru juga kadang-kadang kita juga bingung kan, soalnya kadang-kadang misalnya kalau kayak darah itu misalnya katanya apa sih yang jangan makan darah, Ya, gitu makan kan. darah karena nyawa itu ada di Iya. dalam darah. Terus Ya, ada baik. juga misalnya yang kayak misalnya perempuan pakai apa tuh? Tutup kepala. Iya tutup kepala kayak gitu kan. Jadi saya bingung soalnya ntar yang diikutin yang mana yang enggak yang mana kok kayaknya kita bisa pick and choose gitu kan. That's it. Ya. Bingungnya. Nah itulah ya that's the complaint dari orang-orang Yahudi. Why are you picking and choosing? Ya. Nah tapi ya argumennya adalah kita sekarang sudah tidak lagi di dalam zaman hukum, tapi kita sudah ada di dalam zaman anugerah. Nah, itu dia. Sehingga nanti kita akan lihat. I think that's the perspektif yang kita punya. Gitu. Memang akhirnya ya sebagai orang Kristen itu mesti pick and choose. If you are a Christian, there should be kayak ada orang-orang mungkin ada ya, saya nggak pernah tahu itu sih kalau Messianic Judaism itu kayak apa ya, mereka apakah mereka juga menghormati hari Sabat atau apa gitu ya, tapi most of Christians ya itu pick and choose. Kalau hari Sabat ya nanti juga oke, apa maksudnya hari Sabat, apakah boleh kerja, apa nggak boleh kerja, apa boleh nonton TV, apa nggak boleh nonton TV, ya apa boleh masak, apa nggak boleh masak, atau boleh kerja tapi asal jangan yang unpaid gitu, something yang lebih volunteer dan seperti itu. Akhirnya seperti itu. Memang pick and choose. I think that's one of the complaints. Tapi sebagai orang Kristen there is an answer to that sebetulnya. Kenapa we actually can pick and choose itu ya, karena memang kita sudah ada di dalam Kristus, which is the basis dari the rule of life. Nanti kita akan lihat. So that is one thing ya. I think this session itu adalah untuk help us pick and choose wisely actually. Ya. Ada lagi yang lain? Sorry, Pak. Ya. Tadi Pak Emin bicarakan mengenai masalah waktu. Salah satu etika Yahudi bagaimana supaya enggak memberikan apa katakanlah tidak memalukan orang. Ya, tidak mempermalukan orang lain. Iya. Kurang lebih hampir mirip dengan Chinese culture, memberikan muka. Iya, memberikan muka, exact. Tapi saya hanya kepikir bahwa mengenai satu counter daripada Kristus Yesus di dalam menghadapi Farisi dan juga orang-orang yang boleh kata yang quote unquote atau double side atau hypocrite. Iya, iya. Apakah itu mereka apply secara konsisten? Apakah kita sendiri secara pertanyaan kedua, bagaimana kita sebagai etika Kristen yang menghadapi situasi orang yang berbeda dengan cara sikap dan pandangan hidup? Yeah, I think this is a very good point ya. Jadi the thing about the Jewish tradition itu adalah mereka bilang kalau ada dua rabi, there will be three opinions. Ya, karena memang
eh, beda gitu. Jadi memang ada misbahnya kayak begitu ya, jangan mempermalukan. Tapi kalau misalnya ini orangnya jahat gitu, Rabi Yohanan mengatakan ini, tetapi Rabi Eliezer mengatakan ini, tetapi Rabi Shimon mengatakan ini. Kalau baca Talmud ya, it's all like that arguments. Makanya the Jews are very good with the law, ya. Lawyers, banyak lawyers. Karena dari kecil belajar Talmud, Rabi ini bilang begini, tapi Rabi ini punya argumen begini, Rabi ini begini. So that's a fair point gitu. Jadi we can say well, Rabi Yeshua, Rabi Yesus, ya mengatakan it's okay kalau orang Farisi kayak begitu seperti ulat beludak ya sikat. Tapi Rabi Eliezer mengatakan ya jangan, ya lebih baik kita jangan mempermalukan. We can, it's absolutely itu possible that would happen and probably will happen gitu di dalam kelompok orang Yahudi. So that's actually a good point juga. Jadi memang akhirnya mereka akan bilang mereka tidak pick and choose kalau orang Yahudi, tapi mereka akan bilang they have a different kind of interpretation. Now that is something yang orang Kristen juga bilang kita nggak pick and choose betulnya, but we just interpret it differently. So maybe something like that, ya. Yeah? So what do you think? Apakah kita pick and choose atau kita sebetulnya cuma menafsirkan dengan cara yang berbeda? The second one, yeah. It's a better response probably, ya. Yeah? But okay, but I will just leave you to it, ya. Yeah? Karena nanti Rabi yang satu akan bilang berbeda. Ya. Oke, ini yang terakhir sebelum kita maju ke topik yang lain. Ya, dari kita sendiri ya memang kita bisa tahu apakah kita pick and choose atau dia ada. Well, I think secara teologis Atau kita interpretnya beda. Ketika kita hadapi situasi karena kita subjektif. ya. Kalau memang kita mau encounter orang kita pick and choose kan dia. Iya. Jadi kayak misalnya ya, ada peraturan di dalam hukum Taurat itu yang kalau orang melakukan sesuatu ya, itu mesti dilempari batu sampai mati misalnya. Ya. Nah sekarang orang Yahudi nggak ada lagi yang melempari batu sampai mati, itu nggak ada. Gitu. Ya. Jadi they are saying, well kita bukannya pick and choose, but we just interpret it differently. That's what they say. Gitu. Ya. Nah, so maybe that is something yang we can say as well. Gitu. Jadi maybe ya sebagai orang Kristen itu kita bukan pick and choose, tapi we just interpret the law in an entirely different way. So think about it, ya that's another possibility. Tapi kalau kita bilang maybe we pick and choose ya memang in a sense that is correct. Gitu. Karena ada memang hal-hal yang kita udah nggak terima lagi gitu di dalam perjanjian lama. Ya. Sorry, can I add something? Go ahead. I guess it's not different. Kayaknya nggak ada bedanya deh antara pick and choose or interpret differently. Basically, you just see it from another perspective, and I guess you pick your own like lens to see or interpret things. So in a way, you also actually also choose to see it in a certain way, Yeah. right? Yeah, the difference is that if you say, oh no, we actually, I think kalau dari Injil Matius itu dibilang tidak ada satu titik pun ya dari hukum Taurat itu yang akan hilang, satu iota pun itu, ya itu semuanya akan kita simpan. So that means everything we actually accept, but now we interpret it differently. Nah, I think that is something yang bilang bahwa we actually embrace the entire law instead of just picking and choosing parts of it. That's the difference. So it's different bilang picking and choosing and interpreting differently. Karena with the different interpretation, we actually embrace the entire law of God in the Old Testament. Tapi we just interpret differently. I think the difference between interpret differently and pick and choose is when you argue that you interpret differently, you have to be consistent how to interpret it.
There But is a when you principle pick of interpretation. Yes, Itu dia. the principle, the fundamental, Yeah. there is a line of interpretation Yeah. that the logical interpretation or whatever it is, the Yeah. line has to have it has to be consistent. Yeah. Like when you are interpreting Indonesian to English, there is a line. You cannot pick and choose just whatever it is to a different language. Yeah. And that's why sometimes when the Christian, I think, when they argue that they are, well, this is my interpretation. Yes, but your interpretation on this and interpretation of that there is no fundamental, there is no the same principle of interpretation that you are pick and choose that. Then that's my thought. That's why it's very be careful. I'm very careful of interpreting something. I have to come back to my other part of interpretation, whether it's consistent or not. Yeah, thank you, Pak. So I think we can move on. Yeah, that's a great I think last point about the place of law and how we actually understand the law. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong tentang the rule, the law of life, ya, kita mesti pikir tentang the place of law in the Christian life. Ya, jadi I will just leave you with that. I think we are all intelligent enough to continue thinking about this. Yang berikutnya, poin kedua itu adalah tentang regula vitae itu sendiri, aturan kehidupan itu sendiri. Ya. Dan ini adalah satu frasa yang ambiguous, regula vitae atau hukum kehidupan itu, karena kalau di dalam bahasa Inggris itu the rule of life, ya. Jadi of life itu kalau di dalam bahasa itu bentuk genitif, ya, of something, bentuk genitif, ya, the rule of life. Nah, what does that mean, the rule of life? Gitu. Nah, itu nggak terlalu jelas. Tetapi kalau kita melihat penyelidikan bahasa, penyelidikan teologis dari bapak-bapak gereja tentang frasa ini, dan juga tentang frasa dari regula fide atau fidei atau the rule of law, ya. Jadi yang genitif ini kalau bilang the rule of faith itu artinya adalah faith itu yang menjadi subjek dari the rule. Artinya apa? Artinya the rule itu comes from the faith, not the other way around. Jadi based on what we believe, lalu kemudian we derive rules from it. Jadi we believe first, and then because of our belief, we derive rules dari it. So I think the idea begini, credo itu bukan sesuatu yang bapak-bapak gereja itu mikir in abstrakto, ya, in abstract, enggak. Jadi think about bagaimana kita bisa punya pengakuan iman Nisea, bagaimana kita bisa punya pengakuan iman rasuli. It's not kayak sekelompok orang, bapak-bapak, ya, kerjanya diskusi, terus pikir-pikir, oh kita mesti percaya apa ya, apa yang disebut dengan the essential truths of the Christian faith. Mesti percaya ini, kalau nggak percaya ini bidat mereka, gitu. It's not like that. Jadi bagaimana credo itu bisa terbentuk? It's not because ada sekelompok orang yang ngopi di Starbucks terus pikir-pikir, ya, yuk kita list 10 poin yang kalau yang ini disebut Kristen, kalau keluar dari ini bukan Kristen. Not like that. Yang terjadi adalah people have already believed in Christ for hundreds of years. Karena pikir bahwa Credo Nicea itu ditulis 325 setelah Masehi. That means what? More than 300 years after Christ actually died already. Jadi setelah 300 tahun kekristenan baru ada Credo. 300 tahun pertama itu apa? What do they believe? Nggak ada. Pengakuan iman rasuli lebih lama lagi. Baru selesai tahun 400-an lebih pengakuan iman rasuli. Don't think pengakuan iman rasuli yang nulis orang para rasul. Pengakuan iman rasuli itu baru disahkan itu sekitar tahun 500 setelah Masehi.
Credo Nicea disahkan 325 setelah Masehi. So what do they believe in the first 300 years? Think about it. There is no regula fidei selama 300 tahun pertama di dalam gereja. Isn't that interesting? Apa yang ada? Yang ada adalah liturgi, worship. That's what they have. That's what they have. They have the belief, they have the worship, they go to church every Sunday, dan semua yang mereka ngomong di dalam gereja, apa yang mereka percaya, apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka diskusikan, itu di crystallize in the Creed of Nicaea 300 tahun setelah Yesus itu datang. Jadi in that sense the rule of faith itu jadi the rule itself doesn't form the faith. It's the faith that forms the rule. Nah, itu yang kita bilang bahwa the faith itself is the subject. In that sense, itu jadi subjective genitive in that sense. The same with the rule of life. Nah, bahwa the rule of life itu bukan orang pikir-pikir, oh apa ya kalau kita mau jadi orang Kristen ini loh peraturannya A, B, C, D gitu ya, in abstract. No, the idea is mereka udah punya kehidupan dulu sebetulnya. There is a life already, there is a culture already, there is a lifestyle, there is an entire system of belief. Gitu. Baru dari situ diabstraksi keluar menjadi yang disebut the rule. Gitu. Now that is the case with us juga. Kalau kita bilang, kalau kita sekarang mau punya the rule of life, itu bukan artinya kita pikir-pikir kita bikin satu list peraturan supaya yang memastikan bahwa kita orang Kristen. That's not how it goes. Caranya adalah we need to live a Christian life dulu. Baru dari the Christian life itu kita abstract the rules. Now, what does that mean? Artinya, we are living the Christian life. There is no other life than the life of Christ. Nah, ini dia. This is it. Jadi artinya di dalam keseluruhan hidup kita punya kehidupan yang Kristosentris. Dan Kristus itu adalah model kehidupan yang Tuhan itu mau, ya, kehidupan Kristus di dalam dunia itu, karena dia adalah manusia yang sempurna itu. Dan kita yang sudah ditebus, sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus, nah kita diajak untuk menghidupi kehidupan Kristus itu. Dari situ kemudian baru kita derive the rule of life. So what does that mean? Jadi waktu kita nih sekarang melakukan this session, we need to think, apakah kita sudah hidup di dalam kehidupan Kristus, menghidupi the life of Christ. That is it. Nah, jadi baru kita pikirkan aspek-aspek apa tentunya yang ada di dalam kehidupan Kristus yang sudah kita hidupi, apa yang masih belum kita mengikuti kehidupan Kristus itu, baru nanti kita tulis peraturan-peraturan itu buat our own lives. So that is the second part. Let me see whether I am missing something. Nah, jadi di terakhir, kalimat terakhir dari bagian kedua itu saya bilang aturan kehidupan, regula vitae, bukan sederetan tugas-tugas, bukan kewajiban. So we do not think about rule itu in terms of duties, bukan in terms of tasks pada akhirnya, tapi sebuah perwujudan alamiah. It's a natural manifestation of the Christian life that presents Christ in all aspects of our life. Jadi supaya jelas, ini jangan kebalik, ya. Life first and then you have the rule. Oke? Ada pertanyaan tentang ini? Ya, silakan Pak. Yang saya ikut dari yang terakhir seperti tadi. Tentunya untuk kita bisa hidup sebagai orang Kristen kan ada acuan, ya, ada panduan lah saya sebut. Yang kalau Pak Emil kita bisa sebut aturan gitu, supaya
hukum, supaya kita tahu apa yang kita ini kan bahwa kita ini sudah hidup sebagai orang Kristen. Nah, kalau ini tadi kan agak rancu ya menurut saya. Sementara disebut baru setelah itu kita memikirkan atau menginikan aturannya, gitu, peraturan. Iya. Buat saya jadi rancu nih. Jadi dia apakah tidak harus bersama-sama sebenarnya? Oh, well, tadi saya udah bilang nggak ada credo selama 300 tahun pertama, Pak. Buat kita sekarang setelah saya Pak. Iya, what I'm saying is that was what happened. Iya kan? Jadi it was fine, nggak ada credo 300 tahun pertama kekristenan, not a problem. Kenapa? Because what was important was the life itself, the life in the community, the life of worship, the life of mission, the life of sacrifice. It was that was important. Baru dari situ we derive, kita kristalisasi baru. Nah, makanya and then you can understand gitu kenapa setelah 300 tahun mereka bilang this is it, this is what we believe. Kalau you do not believe this, you are a heretic. Tidak. Kenapa? Karena it had been tested for 300 years. Gitu. 300 tahun, that is what it meant to be a Christian. Gitu, Pak. Jadi ya ideally ya okay, we want to have some kind of rule. Jadi memang in the end khususnya ya buat orang-orang Kristen baru. Kalau orang Kristen baru masuk, think about it, 325 Credo Nicea baru dituliskan ya. Dan people say, oh finally now we actually have something written about what we had already lived, with what we had already believed all this time. Yes. Nah sekarang ada orang baru mau bertobat. Nah sekarang kita bisa bilang, okay, now this is the rule actually. We were thinking about this for 300 years. Lucky you, now we have it. Gitu kira-kira. Ya, jadi itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi dibilang the first 300 years nggak ada rule, tapi Not formal rule ya. Ya. Jadi memang rule sudah ada sebenarnya. Jadi dari Oh iya, materialsnya ada ya, karena sebetulnya dari Alkitab aja udah ada. Yang Paulus misalnya di Filipi pasal 2 itu bilang bahwa Yesus walaupun dia setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya, tetapi dia merendahkan dirinya dan seterusnya. That's creed sebetulnya, tapi it was not formalized. ya itu waktu setelah 300 mereka tulis cuma mungkin lebih summary-nya mungkin. Iya, dibuat jadi something yang universal for the church of the whole world gitu. Jadi basicnya sebenarnya sudah ada dari Well, materinya semuanya udah ada. But again, the material itu ada. Jadi waktu Paulus nulis misalnya Filipi pasal 2 itu, it was a hymn, lagu itu. Jadi it was sung sebetulnya. Itu scholars itu bilang Filipi pasal 2 itu yang bicara tentang Yesus itu turun ke dalam dunia menjadi hamba dan kemudian ditinggikan. That was probably something yang they sang in the church. Gitu. Hymnal. Menarik Pak, jadi terbesit di dalam pikiran saya seperti ini, bahwa Pak ini mengatakan selama 350 tahun itu mereka tidak ada kehidupan yang begitu berdasarkan liturgi yang mereka lakukan, dan setelah itu, mohon maaf kalau misalnya saya salah menginterpretasi, bahwa setelah itu mereka mengamati dalam kehidupan secara cultural mereka mengkristalisasi menjadi seperti itu. Jadi saya hanya melihat bahwa itu berangkat di dalam secara cultural background seperti itu. Apakah di dalam hal ini misalkan setiap bangsa mempunyai sesuatu yang latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengaitkan itu? Apakah di dalam hal satu sisi ini kita menginterpretasikan nilai-nilai daripada kekristenan seperti itu untuk dibuat dalam bentuk rule of life.
Iya. Jadi pertanyaannya adalah kalau saya nggak salah ya Pak. Jadi memang ini berdasarkan ada different ways of life ya pada waktu itu dengan different cultures ya. And that's precisely why waktu itu kenapa ada Nisea. Karena waktu itu ada 5 jurisdictions di dalam gereja mula-mula. Yang pertama adalah Antioquia, lalu ada Alexandria di Mesir. Jadi Antioquia itu Syrian, lalu Alexandria itu Egypt. Lalu kemudian dari Antioquia itu muncul Yerusalem. Itu Yerusalem itu pos PI-nya Antioquia. Lalu kemudian Roma itu lain lagi, that's west. Lalu kemudian ada Konstantinopel, itu Turki, ya. Lalu kemudian ada gereja di North Africa juga, seperti Agustinus itu di North Africa, gitu. Jadi daerah Tunisia, gitu. So different ways of worship, different liturgies, ya. So that's why it was really important mereka itu berkumpul jadi satu tahun 325 di Konstantinopel untuk formalizing everything, gitu. Ya. Tapi in the end they had this consensus, ya. I don't know whether I'm interpreted wrongly or not, but I think you're right. I think as I understand now, it's that's true that we are, as a Christian, we are now living in the law per se because of that. Because like the credo itself, it's basically the same thing. My understanding is the same thing. Like we live in the world thousands of years in the earth, and suddenly Isaac Newton come out with the law of Newton to explain gravity and something like that. I think that's what credo is all about. Yeah, it's not like gravity itu tiba-tiba muncul gara-gara the law of Newton, and it's the other way around, ya. Although the law of gravity probably is wrong. We live not by the law itself, Yeah. but we are already living there. Yeah, It's exactly. We are already Betul. bound naturally. Yeah, exactly. With the law. Yeah, thank you. It's a good analogy. Yeah. Although sekarang Newtonian physics, they feel like it's probably wrong, right? Not wrong, but on a certain boundary. Yeah. It's a special case of something. It's a special case, yeah. Okay. Tapi thank you Pak. Good. Okay, let's move on. So thank you for all the discussions. Tapi semoga jelas ya. Tahun depan itu 1700 tahun perayaan Nisea. Karena 325 sampai 2025 ya. Saya udah kasih tahu Pak Agus, I'm going to be in Rome next year untuk conference. So it's a huge celebration. Lalu tahun depan bulan Oktober ada perayaan di Alexandria. Pak Agus mau ikut kan? Ya, jadi nanti tolong diizinkan kalau Pak Agus. Pesan sponsor. Okay, let's do some writing of a personal rule of life. Jadi saya kasih 2 contoh. Satu adalah yang disebut dengan the rule of Benedict, ya, regula benedicti. Nah, ini adalah peraturan biara Benedict. Jadi kalau lihat in the bottom of that section regula benedicti itu ada beberapa peraturan, ya. It's a very beautiful rule, ya. Saya baru selesai ngajar di STT Reform, kuliah ini to master students, ya. It's Benedictine spirituality. So this is the kind of rule yang dia punya. You should become a stranger to the world's ways. Prefer nothing to the love of Christ. Nihil amori Christi preponere. Prefer nothing to the love of Christ. Bayangkan, ya. Prefer nothing to the love. It's very beautiful, ya. You can have this as a motto. Ya. Saya waktu STT Reform mau ganti motto, saya bilang pakai ini aja, pakai this motto aja, tapi enggak, ditolak. Usulan saya. Do not act under the impulse of anger. That could be your rule of life. Do not wait for vengeance. Jangan balas dendam.
Do not plot deceit. Do not give a false peace. Do not abandon charity. Do not swear oaths for fear of swearing falsely. Speak the truth both in your heart and with your mouth. Jadi ini contoh ya. And then ada yang disebut dengan devotio moderna. Nah, devotio moderna itu orang-orang awam sebetulnya di abad ke-14. Yang terkenal salah satunya adalah Thomas A. Kempis. Kalau pernah dengar The Imitation of Christ bukunya. Ya. Nah, itu dari daerah Sungai IJssel. Kalau ke Belanda itu ada tempat yang namanya Deventer. Ya. Ada orang namanya Van Deventer, ya itu dari kota Deventer. Jadi mereka orang-orang awam, bukan biarawan, they are actually lay people. Dan mereka tulis di bawah, mereka ini bukan kaul, tapi yang mereka sebut resolutions, not vows. So also in writing, speaking, and acting, you ought to make it a point not to hurry. You are not able to seek the glory of God in these things when you are carried into them with such force that all your strength is extended. Learn therefore to wait and to hold back from action. Jangan cepat-cepat bertindak. Do no good thing in such a way that you hasten into disobedience. Ya, kalau melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai kemudian terlalu tergesa-gesa sampai kita jadi tidak taat. In temporal affairs, money, revenue, and books, conduct yourself as a steward and see to it that you find yourself faithful and prudent. Allot yourself, therefore, a frugal portion of clothing and food, more to the poor and the deserving, and more still to the salvation of souls. Never give anything to someone not in need, because you can find many poverty-stricken people. And if you give to someone with more than enough, you have not dispensed faithfully nor prudently as regards your salvation. In giving, do not become carnally puffed up. I will accept no temporal goods from anyone so long as more needy folk can be found. Jadi ini peraturan-peraturan yang luar biasa. Nah sekarang our turn now to do beberapa. Let's write down our personal rule of life. Mulai kita berpikir, pertanyaannya adalah aspek dari kehidupan Kristus mana yang kita sudah hidupi, mana yang kita belum hidupi. Karena remember, ya, our rule of life should be derived from the life of Christ. Oke, itu dia. Jadi coba ambil waktu 1 menit sekarang, coba pikirkan kalau kita mengingat Kristus yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih, penuh kesabaran, penuh pengampunan, yang begitu indah, ya. Lalu lihat hidup kita, ya. Seperti apa hidup kita dan bagaimana kita bisa mewujudkan hidup Kristus itu lebih lagi di dalam hidup kita. Sudah itu kita akan kerjakan ini bersama-sama. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita baru mulai nih ya bikin personal rule of life, jadi kita yang realistik gitu, jangan terlalu ambisius. Nah, saya nggak mau kita membuat satu peraturan yang kemudian kita langgar, ya karena orang bilang selalu ya peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya, not us, ya not us. Jadi kita jangan bikin peraturan yang earth shattering ya, yang bombastis, tetapi yang just very very mundane, yang very very just ordinary, tapi yang konsisten, yang buat kita kerjakan. Oke, yang pertama, jadi ada beberapa rubrik ya: keterlibatan di gereja, kehidupan rohani pribadi, pengembangan pribadi, kesaksian, penata layanan, stewardship, persembahan, dan kehidupan keluarga. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri, bikin sendiri peraturan. This is something yang
mungkin setelah 3 bulan you review again and then see whether it works or not. Ini pertama, Sabat Kristiani. Bagaimana kita menghormati hari Sabat? So we can think about rule of life itu apa yang kita kerjakan harian, apa yang kita kerjakan mingguan, apa yang kita kerjakan bulanan, quarterly, ya, setiap 6 bulan atau setahun sekali. Sabat Kristiani, apa yang akan kita kerjakan setiap hari Sabat? Well, ke gereja. So we can say, saya akan pergi ke gereja setiap minggu, kecuali kalau saya sakit atau apa, ya. So that could be your personal rule of life. Ini yang very simple. Karena buat kita yang rajin ke gereja, that is probably something yang, oh yeah, of course we have done this, but not everyone is like that, ya. Ditambahin Pak, walaupun dalam holiday. Walaupun dalam holiday, ya. So you can write that for you, ya. Tapi bisa nggak dikerjain, ya? So that is something yang you can write down, okay? So think about it. Lalu what are you going to do kalau Sabat Kristiani? Are you going to work hari Minggu? Kalau ada pekerjaan, are you gimana? Kalau pekerjaan bilang mesti masuk hari Minggu, oh enggak saya keluar cari kerja lain. Ada jemaat saya waktu di Los Angeles kayak gitu, nggak pernah mau terima pekerjaan hari Minggu. Luar biasa sih komitmennya. Ya, do you want to do that? Well, you think about it. Gitu. Terus hari Minggu, what are you going to do? Are you going to shopping apa enggak? Go shopping apa enggak? Are you going to watch movie apa enggak? Gitu. Kalau di Belanda, ya mereka 2 kali ke gereja, pagi sama sore. Waktu saya ke Belanda, ya tinggal 1 bulan lebih di sana, gitu. Pagi, sore mereka ke gereja 2 kali. Lalu kemudian mereka nggak ngapa-ngapain ya, cuman pergi itu aja, makan bareng, ketemu keluarga. That's it. They do not shop, they do not do anything, nggak nonton TV atau apa. Jadi free digital itu engagement. Are you going to do that? Apa enggak? So think about it and write down gitu tentang Sabat Kristiani. Ya. Yeah. So that's another. Frekuensi ibadah di gereja dalam minggu biasa, minggu festival. Ya. Jadi ada orang yang maybe kayak, oh saya nggak bisa setiap minggu, tapi paling nggak setahun sekali saya datang Natal, Paskah. But then you can think about, oh mungkin saya mau datang kalau Jumat Agung, kita nggak ada ini juga, nggak ada perayaan ini, kenaikan Kristus kemarin kita nggak rayakan. So as a church juga kita juga mesti pikirin juga sebetulnya ya, is it important gitu apa enggak. Lalu frekuensi mengikuti perjamuan kudus. Kalau kita setiap bulan, kalau ya orang yang nggak bisa datang setiap minggu, maybe setiap bulan paling nggak ikut perjamuan kudus. Think about that. Lalu acara-acara gereja yang lain, ya karena kita banyak acara gereja. Ada Bible study, ada men's group, ada women's group, ada prayer meeting hari Rabu, hari Jumat. So maybe we can think about, oh saya mau datang. Kalau itu ya hari Rabu meeting misalnya sebulan sekali at least gitu. Ya. Tapi this is something yang kita bisa coba pelan-pelan. Lalu yang terakhir kegiatan gereja itu pelayanan gerejawi. Ya. Nah pelayanan gerejawi itu apa yang kita mau kerjakan? Misalnya kita bisa bilang saya mau pelayanan 1 bulan sekali, in any capacity bisa gitu, entah jadi penerima tamu, ya, atau jadi singer, atau jadi liturgist, atau jadi musician, atau whatever. Jadi volunteering at least gitu once a month. Jadi cleaner.
jadi cleaner, ya. Lagi hiring. Tiap hari juga jadi cleaner di rumah. Cocok nih. Ya, jadi cleaner tuh itu ya luar biasa ya. Sebelum saya kerja di tempat yang sekarang ini, itu saya sempat di ini apa? Jadi operations manager di tempat itu, cleaning company, ya, franchise untuk cleaning company. Jadi saya ngerti gitu ya, kalau orang cleaning itu paling nggak rewarding gitu, karena it's a losing battle. Selalu tempatnya akan makin lama makin kotor. Kalau misalnya bersihinnya bagus nggak dipuji, kalau bersihnya kurang Dia mau ini komplain. kurang, lupa ya. Ini masih ada debu. Gak pernah doain kok. Kalau dalam doa selalu yang doain yang dipuji singer. So that could be your rule of life. Diinget ya sekarang. Going to be a cleaner once a month. Ya. Oke, jadi itu keterlibatan di gereja. Ada lagi yang aspek-aspek lain yang maybe bisa ditulis untuk personal rule of life selain hal-hal ini. Maybe this is a good start, gitu, ya. Jadi maybe just do 1 or 2 points gitu dari masing-masing ini. Jadi jangan nggak usah semuanya gitu. Ya paling nggak itu 2 poin gitu. Misalnya tentang hari Sabat, misalnya saya nggak main HP hari Sabat. That could be okay gitu, ya. Tahu satu lagi, saya akan mengikuti acara gereja, misalnya persekutuan doa Rabu sebulan sekali at least, misalnya kayak gitu. So that should be fine gitu. Start slow. Yang kedua, kehidupan rohani secara pribadi. Now doa pribadi, for example, ya. Nah ini kita perlu ada rule. Kalau enggak kita ya sebisanya gitu, ya bilangnya gitu, ya sebisanya. Tapi how many times gitu? Terus kapan dikerjakan? Ya, ini selalu saya bilang ke mahasiswa saya, ya orang-orang Islam tuh ya mereka berdoa gitu 5 kali sehari, nggak ada komprominya gitu. Terus kalau mereka lagi kerja, ya misalnya mereka kerja di kantor gitu ya, bisa nggak mereka bilang, oh sorry deh, saya nggak bisa doa soalnya nggak ada musola. What do they do? Mereka bilang sama bosnya, bikinin musola, saya mau berdoa. That's what they do. Kalau orang Kristen enggak. Iya kan? So, jadi doa pribadi kita mau seperti apa gitu? Mau berapa kali sehari? Kapan kita berdoa? So no compromise. Orang Islam nggak ada kompromi. Kalau jam segitu ya udah berdoa. Orang Kristen, wah Tuhan ada di mana saja. Kita bisa berdoa di mana saja. Sambil nyetir juga bisa ya. Wah rohani sih ya, tapi sama sekali itu lawless gitu. No law whatsoever, no rules whatsoever. Bahasa klise Ya. So think about it gitu. Terus makan ya. John Calvin misalnya doa itu sebelum dan sesudah makan. Ya, kalau Calvin itu berdoa. Ya, pernah nggak doa sesudah makan? Enggak ya. Sebelum makan. Yeah. So think about it. Doa syafaat kita bisa put it in a rule juga. Seberapa sering kita berdoa buat orang lain di dalam doa pribadi kita? Ya kalau di doa hari Minggu kan yang biasa ya. Tapi kalau doa pribadi kita mendoakan orang lain nggak? Doa syafaat nggak? Siapa di sini yang kalau malam mendoakan kayak spend 15 menit itu mendoakan orang-orang lain? Ada nggak? Ya, ada sih. Nah, yang lain itu bisa. We can put that as a rule juga. Terus membaca firman Tuhan, itu dibilang doa tiap pagi ya, baca firman Tuhan setiap hari ya, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, nah itu juga kita bisa put it in a rule. Jadi this is quite important supaya kita ada semacam accountability to ourselves sebetulnya. This rule ini nggak usah buat orang lain, nggak usah lihat, just put it for ourselves. Ya mau apa sih? Terus puasa.
Nah, puasa atau pantang? Ini boleh juga. Ya. Saya tahu tuh Pak Agus tuh suka puasa atau pantang. Gitu. Ya. Jadi mau berapa kali? Mungkin hari saya rasa orang Katolik kayaknya setiap hari Jumat ya pantang ya, Rabu ada. Rabu ya. Jumat ya. Sebelum Paskah. Iya, tapi ada yang mingguan Bu. Biasanya setiap hari Jumat itu biasanya ada pantang atau apa. Ya, dan sebelum Paskah itu juga bisa. Ya kita bilang ya mungkin ya sehari-hari enggak, tapi kalau pas masa Prapaskah ya saya mungkin pantang atau puasa. Itu dia kehidupan rohani pribadi. I think masalah puasa, masalah doa, masalah baca Alkitab itu 3 hal. Lalu pengembangan pribadi. Nah, kita bisa ada rule juga. Jadi baca buku rohani, kapan terakhir tuh baca buku rohani? Ya. So maybe once a month gitu kita baca buku rohani. That's a possibility juga. Atau kita mendengarkan seminar atau khotbah ya di internet tuh bisa. Kita bisa ambil kelas-kelas juga, sebetulnya banyak sekali sekarang untuk kita bisa belajar teologi. Nah, kita bisa juga latihan untuk mengembangkan keterampilan kita. Ya, jadi misalnya belajar musik gitu, kalau kita musician ya, kita bisa latihan gitu untuk pelayanan kita. So that is a possibility juga. Anything yang bisa kita pakai untuk pelayanan Tuhan misalnya. Oke, itu pengembangan pribadi, itu perlu ada rules juga. Lalu kesaksian ya. Maybe we can make it a rule untuk keluarga kita, if we want to invite someone untuk ke rumah untuk makan misalnya, itu bisa juga. Maybe once a month atau once a year waktu Thanksgiving misalnya. That's not a bad idea actually, karena ada international students gitu, we can actually invite people gitu. Misalnya once a year I will invite an international student Thanksgiving. That's it gitu. Ini very modest gitu, tapi paling enggak you have a rule. Ya. Ini kan hospitality. Atau kita mengundang sahabat atau kenalan ke acara gereja, invite ini outreach ya. Jadi we need to think, oh maybe we want to invite someone, something yang lebih regular, periodically. So that is next one. Lalu penata layanan ya. Ini giving offerings atau tithes ya. Jadi kalau di Nehemia pasal 10 itu dibilang itu sepertiga mereka ya. Sepertiga dari shekel itu mereka berikan kepada pembangunan bait Allah, sepertiga. Jadi ini adalah something yang kita coba gumulkan ya di dalam kehidupan kita mengenai masalah keuangan. Nah, itu Pak Agus tuh pernah ngomong ya, di dalam masa-masa yang sulit ya, kalau kita punya keuangan itu it's hard to give offering ya. Kalau masa-masa yang gampang itu it's easier untuk kasih persembahan. Tapi yang kita perlu pikirkan itu memang ya, ya Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Jadi di dalam masa-masa yang sulit pun sebetulnya itu, jadi kalau kita memberikan persembahan itu that's actually a confirmation bahwa kita itu percaya kepada Tuhan, bahwa Dia itu tidak akan pernah meninggalkan kita. So we can make some sort of rule sebetulnya di situ. Ini bagian yang lain ini adalah juga mendukung pelayanan-pelayanan sosial yang lain. Jadi
kita bisa mendukung gereja, tapi juga kalau kita punya hati ya untuk pelayanan-pelayanan yang lain, we can support as well. So itu something yang kita bisa pikirkan ya. Apa yang Tuhan itu berikan di dalam hati kita. So that is stewardship. Yang terakhir itu adalah tentang kehidupan keluarga. Ya. Apa yang kita bisa pikirkan sebagai the rule of life? Apakah kita akan berdoa sebagai satu keluarga bersama-sama? Kita mau makan bersama sebagai keluarga? Ya. Kapan terakhir kita makan bersama? Ya, di dalam keluarga. Lalu kemudian waktu ya, quality time kita pergi bersama dengan keluarga itu kadang-kadang kita perlu paksakan sebetulnya untuk kita pergi bersama-sama. Kalau nggak ada waktu. Okay, so these are the points. Ya. Jadi so think about maybe ya dari 6 sections ini, think about 2 roles each. Itu dulu untuk kita mulai. Lalu kemudian nanti lama-lama kita bisa revise. Ya mungkin setelah 3 bulan, maybe oh it's too easy, and then you add something. Ya kalau oh it's too hard, ya maybe you adjust. Tapi ingat bahwa ini semua bukan untuk mengekang kita, tetapi ini semua adalah manifestasi dari kehidupan Kristus di dalam hidup kita. So that is itu regula fide. Ya. Ada pertanyaan tentang ini? Clear? Oke. Jadi sebagai follow up, ya, apakah kita akan menulis the rule of life? Jadi kapan? Saya coba tanya. Ya, nanti pulang dari retret, ya, supaya sesi ini tidak dilupakan. Saya mau minta janji dulu bahwa you are going to write the rule of life. Yes or no? Yes. Kapan deadline-nya? Kapan the first draft due? Sebagai seminary professor, I'm asking you. First draftnya due kapan? Kita ada 10 menit lagi. Masih ada 10 menit. 10 menit lagi ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, let's write for 10 minutes. Ya Ibu, tunggu dulu ada pertanyaan. Ya Bu, silakan Bu. Saya mau nanya, ini kan apa personal rule of life-nya tuh kelihatannya kebanyakan mengenai keterlibatan kita di gereja dan kita dengan gereja gitu loh. What about apa sih namanya kayak manner gitu? Istilahnya, apakah itu termasuk personal rule of life? Jadi manner such as simple things lah gitu, misalnya apa namanya manner bagaimana kita cara berpakaian misalnya, bagaimana cara kita berpacaran misalnya gitu, bagaimana kita conduct ourselves with like gossip and then like you know apa sih and then like bagaimana manner kita sebagai orang Kristen gitu, maksudnya apakah itu termasuk personal rule of life gitu? Yes, good, absolutely. Jadi kalau baca bukunya Thomas A. Kempis, The Imitation of Christ, itu ada seperti itu. Kita harus dress modestly. Maka mereka devotion moderna itu cuma pakai tunik aja. Dan mannerism itu juga termasuk kita punya, misalnya ya di The Imitation of Christ itu dia bilang kita harus selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Selalu. Gitu misalnya kayak gitu. Lalu bicara tentang characters juga ya. Jadi kita punya apakah kita generous, apakah kita wise, apakah kita just, apakah kita punya temperance, moderation, ya, nggak makan kebanyakan, nggak makan terlalu sedikit, are we lazy or not,
apakah kita olahraga misalnya ya, nggak pernah olahraga ya, that is part of it sebetulnya. Jadi all sorts of ini sebetulnya, all sorts of roles, or all sorts of aspects di dalam hidup kita, termasuk karakter, behavior, how we dress, how we that's part of the itu witness sebetulnya, how we dress, ya, how we speak. Jadi salah satu di ini, I think that's part of Devotio Moderna ya, di dalam when we are alone, we keep our behavior, our manner in a dignified way. Yeah. Sometimes orang-orang kalau lagi sendirian, they do whatever yang disgusting atau apa yang nggak berjaga dignity-nya lagi. Now, you can actually maintain your dignity even when no one is looking. That's part of it, sebenarnya behavior. That's the rule of life. So that's good. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini tinggal 7 menit. Kita akan tutup di dalam doa, lalu Bapak Ibu spend about 5-7 minutes sampai jam 6 sebelum kita makan ya, untuk just drafting. Oke, does that sound good? Ya, semoga ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena kami sudah hidup di dalam Kristus dan kami menikmati semua anugerah-Mu. Tetapi biar kami tidak malas dalam hidup kami mencari kesempurnaan sebagaimana Kristus mengajarkan supaya kami menjadi seperti Bapa yang sempurna. Dan tolong kami untuk terus maju di dalam kehidupan rohani kami, dan dengan tools yang sederhana ini kami bisa bertanggung jawab di dalam pertumbuhan hidup rohani kami. Terima kasih untuk kami semua di sini. Berkati kami supaya kami terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Dan kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you. So